Salam olahraga dan salam aspal panas GP Mania. Selamat datang di program Review and Highlight MotoGP musim 2026. Seri kedua dari kalender musim ini baru saja usai digelar di Autodromo Internasional de Goiânia, Ayrton Senna, Brazil. Dan wow, kita punya banyak sekali berita luar biasa dari lintasan semalam. Mulai dari drama red flag yang mendebarkan di kelas Moto3, persaingan ketat memperebutkan poin di Moto2, hingga dominasi mutlak pabrikan Noale di kelas Premier MotoGP. Tapi, yang paling membuat detak jantung kita berdegup kencang semalam adalah penampilan dua kesatria sirkuit kebanggaan Indonesia, Veda Ega Pratama dan Mario Suryo Aji. Siapkan kopi dan camilan Anda, karena kita akan membedah secara mendalam semua insiden penting dan highlight dari GP Brazil 2026. Kita mulai dari kelas Moto3. GP Mania, catat tanggalnya, 22 Maret 2026. Ini adalah hari di mana sejarah baru bagi dunia balap motor Indonesia tercipta. Veda Ega Pratama, yang membela bendera Honda Tim Asia, datang ke Brazil dengan modal mental yang luar biasa setelah finish kelima di Thailand. Ia memulai balapan dari posisi start keempat, grid 4, sebuah posisi yang sangat strategis untuk langsung menyerang. Namun, kelas Moto3 selalu tentang siapa yang paling berani menahan rem paling akhir. Begitu lampu merah padam, Veda melesat dan sempat mengamankan posisi ketiga. Sayangnya, rombongan depan Moto3 bagaikan kawanan hiu yang berebut mangsa. Terjadi aksi saling salip yang sangat agresif. Di lap-lap awal ini, Veda terkena imbas pertarungan brutal di area braking zone. Ia diseruduk dari sisi dalam dan terdesak oleh beberapa rivalnya, memaksanya keluar dari racing line yang ideal. Insiden senggolan ini membuat momentum Veda rusak. Ia merosot cepat ke posisi 7, dan puncaknya, akibat trafik yang padat, Veda sempat tercecer hingga ke posisi 10 pada lap ke-12. Tapi mental juara memang diuji saat berada di titik terendah. Saat balapan memasuki lap ke-13, drama besar terjadi. Pemimpin lomba, David Almansa, yang sedang ditekan habis-habisan oleh Máximo Queiroz, kehilangan kendali dan terjatuh dengan keras. Insiden ini memicu red flag atau bendera merah. Balapan harus dihentikan sementara. Disinilah kejelian Veda benar-benar teruji. Saat restart balapan yang hanya menyisakan 5 putaran, 5 lap sprint, Veda harus memulai kembali dari posisi ke-10. 5 putaran, posisi ke-10, terdengar mustahil untuk naik podium, bukan? Tapi Veda tidak menyerah. Saat restart, Veda menunjukkan race pace yang luar biasa tajam. Lap demi lap, ia mengeksekusi manuver overtaking yang sangat bersih. Memasuki lap-lap akhir, Veda tampil agresif dan sudah berada di posisi keempat. Di momen yang sangat krusial, ia melihat celah saat Alvaro Carpe dari Red Bull KTM Ajo sedikit goyah. Tanpa ragu, Veda masuk menyalip Carpe dan mempertahankan posisinya hingga garis finish. Veda finish di posisi ketiga, tepat di belakang duo CFMOT Aspartim, sang pemenang Máximo Queiroz dan runner-up Marco Morelli. Dan akhirnya, Veda Ega Pratama resmi menjadi pembalap Indonesia pertama yang berhasil naik podium di kelas Grand Prix Moto3. Sebuah pembuktian nyata bahwa pembalap kita mampu bertarung di barisan terdepan. Dengan hasil ajaib ini, Veda langsung melesat ke peringkat 3 klasemen sementara Moto3 dengan 27 poin. Bergeser ke kelas menengah, Moto2. Fokus kita tertuju pada Super Mario, Mario Suryo Aji. Setelah gagal finish di seri pembuka, GP Brazil ini adalah momen krusial untuk penebusan. Akhir pekan Mario bersama Idemitsu Honda Asia sebenarnya berjalan sangat menjanjikan. Di sesi kualifikasi Q2 yang super ketat, Mario mencatatkan waktu 1 menit 20,982 detik. Bayangkan, ia hanya terpaut 0,271 detik dari peraih pole position, Daniel Holgado. Ini menempatkan Mario di posisi start ke-9, sebuah catatan fantastis untuknya di lintasan kering. Namun, pada saat main race, persaingan terbukti sangat tanpa ampun. Saat start, terjadi penumpukan pembalap di tikungan-tikungan awal. Menyadari resiko crash yang sangat tinggi, Mario memilih untuk bermain sedikit lebih taktis.
ia terpaksa mengerem lebih awal untuk menghindari efek bottleneck dan insiden beruntun. Pilihan taktis ini memang mengorbankan posisinya. Mario kehilangan traksi awal dan merosot beberapa tingkat keluar 10 besar. Di sirkuit yang menguras fisik ini, ban juga menjadi isu utama. Balapan akhirnya dimenangkan oleh Daniel Holgado, diikuti David Muñoz dan Manuel Gonzalez. Lalu, di mana Mario Aji? Dengan kedewasaan balapnya, ia terus menjaga ritme konstan di sisa lap dan berhasil menyentuh garis finish di peringkat ke-13. Peringkat 13 ini sangat bermakna GP Mania. Hasil ini mengunci 3 poin kejuaraan pertama bagi Mario di musim 2026. Mampu finish dan mendulang poin setelah insiden bergerombol di awal balapan adalah bukti konsistensi yang patut diapresiasi dari Super Mario. Sekarang, mari kita bahas highlight dari kelas para raja, MotoGP. Jika ada satu kata untuk mendeskripsikan balapan utama semalam, itu adalah dominasi Aprilia. Marco Bezzecchi, yang kini memacu motor Aprilia Racing RSGP 26, tampil tidak tersentuh. Bezzecchi membuktikan dirinya adalah penguasa Goiânia. Di balapan utama yang menempuh 23 putaran ini, Bezzecchi melesat jauh. Bezzecchi berhasil merebut kemenangan meyakinkan dengan gap 3,2 detik dari rekan timnya, Jorge Martin. 1-2 finish untuk pabrikan Noale. Kemenangan ini sekaligus menempatkan Bezzecchi di puncak klasemen sementara kejuaraan dunia. Tapi ada pemandangan manis lain di atas podium. Fabio Di Giannantino atau Di Gia yang mencetak rekor lap dan merebut pole position untuk Pertamina Enduro VR46 Racing Team, sukses finish di urutan ketiga. Di Gia berhasil menahan laju juara dunia 8 kali Marc Marquez yang membuntuti di posisi keempat menggunakan motor pabrikan Ducati. Hasil ini sangat memuaskan bagi kubu Pertamina Enduro VR46, mengingat sebelumnya Marc Marquez menjuarai sesi sprint race dan balapan sempat mengalami penundaan jadwal akibat perbaikan lintasan. Sebuah akhir pekan yang solid bagi tim milik Valentino Rossi ini. GP Mania, seri Brazil benar-benar memberikan tontonan kelas dunia semalam. Marco Bezzecchi menguasai tahta klasemen MotoGP, Mario Aji berhasil memecah telur poinnya setelah balapan yang cerdik, dan tentu saja, Veda Ega Pratama telah memastikan nama Indonesia ditakuti di peta persaingan Moto3. Para pembalap tidak bisa bersantai lama lagi, karena akhir pekan depan, sirkus MotoGP akan menyeberang ke Amerika Serikat untuk Grand Prix of the Americas pada 27-29 Maret 2026. Menurut Anda, apakah Veda Ega Pratama bisa kembali mengulang manuver magisnya di COTA nanti? Silahkan tulis komentar dan prediksi Anda. Terima kasih sudah menemani, saya admin kesayangan Anda, Mr. Craig, pamit undur diri dan sampai jumpa di ulasan balap berikutnya. Gaspol!